Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Soleh Pati, Ria Winata, dan Nabila Gomez, dan Pak Uca Suherman. Pak Uca Suherman. Nah, di sini saya berada di makam Juang Mandor di Desa Mandor, Kabupaten Landak, Pontianak. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan kabarnya di tempat ini tempat Jepang membantai 21.037 warga Desa Mandor. Nah, sekarang saya juga sudah ditemani oleh Bapak Uca yang merupakan anak dari almarhum juru kunci makam Juang ini nih. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak. Di sini ada relief dan di situ nanti saya akan menjelaskan kronologi dari relief itu, kejadian peristiwa pembantaian massal sebanyak 21.037 itu tadi. Saya meluruskan Mas Tukul, jadi bukan warga Mandor tetapi warga Kalimantan Barat. Para intelektual, raja-raja, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ekonomi yang kaya-kaya juga diambil. Nah, penasaran pemirsa? Seperti apa energi yang ada di dalam? Ikuti terus. Mister Tukul, jalan. Jalan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Uca, mungkin dari kiri dulu. Ya. Ini kenapa ada ayam berlari-lari, perempuan berlari-lari? Apakah Jepang sangat kejam sekali waktu itu? Tindakan dan perbuatan Jepang ini sudah sangat biadab, sudah di luar pri kemanusiaan. Betul. Harta yang bernilai ekonomi tinggi dirampas, diambil, wanita muda cantik diambil, diperkosa seperti digambarkan di sini, dan sebagainya. Dalam kejadian yang seperti ini, akhirnya ada tokoh intelektual. yang di mana? Sini. Nah ini Mas Tukul, bisa lihat tokoh intelektual yang menepuk dada. Betul, yang Itu cerdas-cerdas. adalah Dr. Rubini. Beliau mengumpulkan tokoh-tokoh raja-raja dan panglima dari suku Daya yang ada ininya, panglima dari kerajaan itu yang bawa keris dan sebagainya, dikumpulkan di satu tempat rahasia di Pontianak untuk membahas bagaimana kita tindakan untuk menghadapi Jepang yang sudah tindakan dan perbuatannya itu sangat-sangat di luar pri kemanusiaan. Cuman sangat disayangkan di dalam anggota rapat ini ada pengkhianat. Jadi akhirnya ini rahasia daripada kesimpulan rapat tersebut dibocorkan ke Jepang. Akhirnya target pertama, tokoh intelektualnya, pemimpinnya, dan selanjutnya semua raja-raja se-Kalimantan Barat. Ada tulisan, perlu dicatat Mas Tukul. Tidak cukup sekedar Anda kenang, tapi kuharap teruskan semangat juangmu, Mas Tukul, untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Ini amanat para swada. Sangat setuju saya. Dan di balik tulisan ini, dua jenazah pada tanggal 28 Juni tahun 1977 dipindahkan dari makam nomor 10, makam raja-raja tadi, dengan kuasa Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang dua orang itu masih utuh, satu laki, satu perempuan, sebagaimana pakaiannya dan sebagainya pun ikat matanya masih. Esok paginya peresmian tanggal 28 Juni monumen ini baru dimakamkan kembali di sini dengan upacara negara. Tadi sangat luar biasa sekali pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Jadi penjelasannya Bapak Uca ini sangat detail sekali, akurat dan memang objektif apa adanya. Ini sejarah yang harus menjadi memacu kebersamaan bangsa Indonesia tercinta dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama
membangun bangsa ini dan tidak akan terjadi hal ini masa akan datang. Nah pemirsa, di manakah lokasi yang diceritakan oleh Pak Uca ini yang ada 21.037 para pejuang? Begitu terus. Bisa tukul Jalan-jalan. Keadaan mencekam langsung terasa saat kita masuk ke dalam komplek pemakaman massal Jalan Kematian. Area yang memiliki 10 makam ini berada di tengah hutan rindang tak berpenghuni. Tak seperti makam pada umumnya, jarak antara makam di tempat ini berjauhan satu sama lain. Karena posisinya yang ada di tengah hutan, hampir tidak pernah ada yang menyentuh makam tersebut. Konon saat matahari mulai terbenam, suara-suara tangisan pilu serta penampakan sosok mengerikan mulai bermunculan. Waktu itu saya ngantar teman saya dari Singkawang. Dia minta antarkan ke makam Juang Mandor sini. Pas waktu itu kami di makam 10. Waktu kami mau masuk ke pintu gerbang makam 10 itu, jadi kawan saya itu terpental mundur gitu sekitar ada 2 meter gitu kan. Terus saya terkejut. Saya bilang sama dia, kan ada apa? Saya bilang. Terus saya bilang ada sosok arwah atau roh gitu yang besar tinggi mau masuk ke dalam tubuh saya, dia bilang. Oh, dia bilang, daripada nanti kita dapat masalah, dia bilang, Gus, kamu jangan masuk. Nanti siapa nanti yang mengamankan kita? Takut nanti kamu kerasukan, saya bilang sama dia. Dahulu tempat ini sempat digunakan sebagai bumi perkemahan. Namun aktivitas tersebut tidak bertahan lama. Entah karena apa, setiap aktivitas yang dilakukan di tempat ini pasti berujung pada teror kerasukan. Waktu tahun berapa kita tidak tahu, waktu itu memang pernah kejadian kan, nyerupai babi orang itu. Nah, kejadian itu waktu itu mereka kan istilahnya tadi itu kemah camping gitu istilahnya kan. Tapi pada waktu itu kita pun tidak tahu apa masalahnya kan. Tapi mereka tiba-tiba begitu. Nah, dia mengatakan itu katanya roh dari sini itu mengganggu mereka. Setelah kejadian itu sampai saat sekarang tidak boleh lagi. Nah, tidak boleh untuk camping, untuk kemah itu tadi. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sudah masuk ke makam 5 yang sangat luar biasa sekali, hening, keep silent dan auranya sangat luar biasa kuatnya. Kang Slepati. Iya, Mas. Coba Kang Slepati terawang nih. Situasi di sini ini sangat luar biasa. Oh, Kang Soleh. Ya Mas, ketika saya turun mobil tadi seperti ada bau wangi-wangian ya, aroma yang wangi banget menyerap Mas. Oh, dari Nabila? Anak cewek, Mas. Cewek. Cewek. Ya, karena tempatnya seperti itu. Ya. Kalau dari si manisnya? Banyak apa sih badan yang udah nggak utuh gitu, Mas. Dan saya udah sosok laki dari tadi ngintip di sebelah saya. Ini merinding begitu, ngomong gitu merinding. Ada Mas sebelah kiri. Kalau Pak Uca gimana nih? Pernah warga atau Pak Uca sendiri atau siapa saja pernah mengalami kejadian apa di sini? Kalau untuk saya sendiri mendampingi orang tua saya, betul ya, selama 35 tahun ini kurang lebih. Ya, jadi tidak pernah ada yang diganggu, tapi kalau penglihatan, pendengaran ya itu mungkin sebagaimana kejadian yang ditemukan oleh masing-masing orang seperti yang ini. Yang pernah? Tapi mengganggu tidak pernah. Ya, dominan apa ya? Suara atau Ya, sosok? macam-macam. Ada suara, ada yang menampakkan binatang ya seperti ular besar dan sebagainya, itu sudah nggak aneh ya. Tapi di sini mungkin ini makam 5 ini lanjutan dari saya menyampaikan ke Mas Tukul, lanjutan dari monumen tadi. Ya. Di sini makam nomor 5 ini yang terpanjang, mungkin yang terbanyak karena apa tadi yang saya jelaskan tadi Mas Tukul ya. Ya. Ini tidak didokumentasikan berapa jumlah satu makamnya ini karena global 10 makam ini jumlahnya 21.037 orang ya. Yang pertama menemukan adalah Sultan Hamid II dari Keraton Qadariyah Pontianak.
Saat beliau berada di kantor di Keraton Kadaria, ada laporan dari masyarakat Mandor pada saat itu mayoritas Tionghoa datang ke Sultan Hamid II, ada sekelompok anjing dan babi hutan membawa tulang belulang ke jalan raya sana. Dari sini. Akhirnya Sultan Hamid II membentuk tim untuk mencari tahu kemana arah dan jejaknya babi hutan itu. Akhirnya diikuti, ditemukanlah dari pertama makam 1 sampai 10 ini ditemukan 10 tumpukan tulang belulang, tidak ditutup. Tidak ditutup. Ya. Nah, akhirnya Sultan Hamid II melihat tulang belulang yang begini bertumpukan gitu kayak susunan kayu api, ya, seperti pembantaian di Kamboja, Khmer Merah gitu loh. Akhirnya Sultan Hamid II mencari dana untuk membangun ini. Ini bangunan ini 90% peninggalan Sultan Hamid II. Tadinya atap sirap, baru diganti karena atap sirap sudah dimakan usia, sudah tidak layak lagi, lalu diganti. Monggo, Kang Sulepati. Kalau saya lihat ini dulu kan bukan seperti ada aspal kayak gini kan. Saya lihat mau penuh dengan hutan dan belantara dan jalannya itu setapak. Terus memang digali sama warga kita sendiri, suruh untuk beri jalan. Itu hujan rintik-rintik yang saya lihat dan penuh mencekam gitu. Orang baru masuk ke sini semua dan ini lebih dominan ke warga pribumi, lebih banyak anak-anak dan orang tua, juga perempuan. Dan campur yang hanya orang pribumi aja kan, ada pembantu. Iya. Jadi kalau boleh saya nyambung sedikit dari Pak Ustadz Sulepati, makanya dari pintu pertama tadi yang ada besi itu kan patah. Itu bapak saya mendapat petunjuk gaib almarhum ini, itu ditulis jalan kematian. Ya. Kenapa jalan kematian? Ya, itu ada pro kontra. Maksud dan tujuan jalan kematian ini kan yang membuat jalan, betul kata Pak Ustadz Sulepati itu tadi, ini jalan setapak. Orang yang mau dibunuh itu disuruh bikin jalan dulu. Nah, jadi orang yang bikin jalan itu yang dimatikan semua. Makanya untuk mengingatkan ditulislah jalan kematian sesuai dengan petunjuk. Baik, percaya tidak percaya itu kita serahkan kepada masing-masing individu. Ini mau nanya ke Kang Sulepati nih. Kang Sulepati ini sangat luar biasa tempat ini. Saya memang pinter yang tim kreatif nyari materi untuk diangkat supaya bangsa Indonesia itu tahu bahwa di tempat ada sejarah yang sangat luar biasa. Ini kan ada pengkhianat nih waktu Nah, terus sosoknya itu bagaimana nih? Apakah dia bisa mengungkapkan atau merasa penyesalan telah berkhianat untuk bangsa ini? Memang banyak sekali sedih saya kalau mengungkap masa lalu untuk residu engineer sangat sedih. Karena pengkhianat warga sendiri itu yang membohongin kita gitu. Akhirnya warga kita jadi korban gitu. Mungkin saya manggil Mas Ahmad ya untuk bisa mengungkap, Mas. Silakan. Ini bisa untuk mediasi ya dari sosok yang mungkin saya jelaskan tadi ke Mas Tukul, Mas. Arahnya dari sana yang saya lihat sosoknya, Mas. Itu lagi berdiri di sana. Pemirsa, yang saya lihat ini baru separuh yang masuk ke tubuhnya. Belum total, baru cuman separuh ya. Dari badannya, dari kaki, arahnya dari kaki, tadi masuknya dari kaki. Nah, ini udah hampir penuh. Yang saya rasakan nih, ada gelombang energi sangat kuat. Nah, alhamdulillah ini udah masuk. Berapa? 47 umur ya. Oh, 47. Kenapa ada siapa di sini? Siapa? Ya, pemirsa bisa tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Dengan wilayah menarik energi, terus energi yang masuk, tiba-tiba Nabila jalan dengan sendirinya. Berapa arahnya kemana? Nabila. Mas. Kang Sulepati, tolong Nabila tuh, kenapa?
Pemirsa, ada sesuatu yang membawa Nabila berjalan secara tiba-tiba ke arah kegelapan. Energi apa yang membawanya? Kenapa? Oh, pemirsa, sepertinya ada yang menarik Mbak Nabila sampai ke lokasi di sini. Ini lokasi mana? Saya belum tahu. Saya coba akan lebih dekat lagi. Oh, ini sepertinya antara sadar nggak sadar Mbak Nabila ini seperti terseret arus negatif ya sampai ke sini. Ada yang nyuruh saya buat kesana, Bang Soleh. Sosoknya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Ini cewek. Perempuan. Terus? Dia kayak mau komunikasi apa? Komunikasi. Coba tenang aja. Ikutin aja geraknya, ikutin aja. Pelan-pelan. Ini ada lubang. Pelan-pelan. Oh, oke. Oh, pemirsa, ternyata ada makam di sini. Makam 7. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Agak tenang ya. Coba komunikasi. Kenapa? Sepertinya. Kenapa? Boleh cerita. Ditahan dulu aja. Ditahan dulu. Coba ditahan. Boleh cerita gimana? Seperti apa ini? Cewek kan Soleh. Perempuan. Bener-bener kasihan banget. Kasihan banget dia. Dengan kondisinya udah ternodai. Dia kayak telanjang gitu. Setengah telanjang gitu. Terus? Dia kayak habis. Sekitar umur berapa dia? Bisa komunikasi lebih dalam lagi. Ya sekitar umur 20 sampai 30-an lah. Masih 20 sampai 30-an, masih muda banget. Sosoknya? Jadi yang kalau aku lihat di sini tuh dia cantik banget. Cantik banget sebenarnya. Cuman sebenarnya dia tuh mau nikah. Tapi ada orang yang ingin dia sampai akhirnya jadi seperti itu. Terus Tepesnya ada energi yang agak masuk ke situ ya. Ini masih. Ini sosoknya yang saya lihat memang pemirsa ini agak mendekat dan lebih ke kanan dari saya berdiri. Kurang lebih sekitar 3 meter ya dari sini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Kamu judes orangnya ya. Pemirsa, Nabila dirasuki sosok wanita tobat kejaman Jepang yang sejak tadi ingin melakukan komunikasi. Misteri apakah yang akan diungkapkan sosok tersebut? Dai, maaf. Sudah saya jelaskan, ya seperti itu. Ada ketakutan. Saya tahu ada ketakutan. Saya tahu. Enak. Nak, masih ingat sama saya, Nak? Kau masih ingat sama saya, Nak? Oh, Mas Ahmad. Aku yang menolongmu. Kondisi Nabila sulit dikendalikan, sehingga tim misteri Tukul mencoba membantu menenangkan sosok tersebut. Aku terlambat, Nak. Ibumu sudah rela mengikhlaskanmu pergi, Nak. Tinggallah dengan tenang di sana, Nak. Seperti ada temu kangen yang memang Sabar. Coba dia tanya. Boleh ceritain. Sini nggak apa-apa. Sini. Lebih lega. Cerita aja lebih lega. Siapa ini? Ini siapa? Udahlah, kau pulang sana, ha? Pulang. Siapa Jangan kau ganggu lagi. Hah? Dia kayaknya nggak trauma banget ya. Siapa namanya? Panggil saya Pak Ci.
Siapa? Pak Ci. Pak Ci. Oh, Pak Ci. Masih ada hubungannya sama seorang anak ini? Saya yang menemukan Nak Yanti ini. Oh, Nak Yanti ya. Iya. Beliau memperkosa dulu. Iya. Kemudian menyerahkan kepada Jepang. Memang kejam sekali. Terus sosok tadi siapa itu? Jangan di situ. Siapa? Oh. Maksudnya? Beliau. Sosok-sosok asal yang di sini. Beliaulah yang melakukannya. Kau lihat kepalanya. Dia sudah meninggal di sini. Coba kau tengok. Ada? Sudah terbalaskan dendamu? Cukup melihat dia tersakiti. Cukup tenang di sana ya. Pak Ci pergi dulu, Mak. Uhud. Ya Allah, Uhud. Udah gak kuat, kasihan. Iya, iya. Kayaknya trauma banget soalnya. Jadi gini, dia masih virgin gitu. Terus pertama dilecehkan sama sosok pribumi gitu, dan sampai akhirnya entah mengapa, entah ada perjanjian apa dulu sama Jepang ya. Jadi kayak tuker gitu loh. Jadi untuk menyelamatkan nyawa diri sendiri gitu loh, kita jadi si cewek ini diserahin ke Jepang gitu loh. Jadinya akhirnya dari situ digilir ya. Bergiliran gitu. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 sampai 10 gitu, dan itu pun ada penganiayaan yang digilir. Dan sebenarnya sosok yang masuk di Nabila ini ada sosok lain gitu yang mau cerita juga dengan penderitaan yang sama. Cuman sempat ini ada sosok wanita kayaknya ada kakinya ada pernah dipatahin nih. Agak jalannya agak ini gini-gini ya. Aduh banyak banget. Udah mendekat nih, astagfirullah, udah mendekat, auranya panas ya, panas banget. Ke arah kiri, Masya Allah. Mbak Nabila ini, Mbak Nabila, awas. Mbak Nabila, awas. Pemirsa yang saya lihat energinya masuk. Namanya siapa nih? Namanya siapa, Nyai? Namanya Nyai Siti. Ada yang mau diceritakan kok, terlihat sangat bingung, cemas, sedih. Nyesal. Ya, ada yang mau diceritakan atau disampaikan. Anaknya kenapa? Anaknya dibunuh. Hanya bisa lihat ya. Bisa lihat ya. Dan ada berapa anaknya? 2, 3. Astagfirullah, bener ditunjuk bener pemirsa yang saya lihat itu ada anak kecil 2 yang berlari-lari dan menangis, meraung-raung ya. Jadi, seperti lolongan gitu. Menyesal karena belum bisa menyelamatkan anak. Iya. Iya. Kejadiannya waktu itu saat pembunuhan siang malam. Sini. Nanti Dia nyesel kalau ditanyain sampai dalam dia ingat semua, jadi marah dan nangis. Namanya laki-laki perempuan yang saya lihat di situ. Anaknya mau dekat, airnya itu hancur semua, jadi udah kondisinya Masya Allah sangat mengerikan. Umur berapa ini anaknya? saat itu umur berapa meninggal pas lagi ada pembunuhan itu? Berapa umurnya bisa lebih spesifik? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu anaknya ditembak atau dipotong pakai samurai. Saat itu Nyai di mana?
Saat itu Nyai langsung melihat ya, tapi nggak bisa bantu ya. Dipegangin ya. Dia nggak bisa, dia mau nyelamatin nggak bisa karena kan tentara semua pegangin dia. Jadi dia melihat langsung dari kedua matanya. Itu nanti tidak mungkin dia udah nggak kuat beneran. Nanti kita doakan ya. Nah itu kita doakan. Sabar buat anaknya ya, sabar buat anaknya ya, harus kuat buat anaknya. Jadi sampai sekarang harus bisa jaga, sekarang bisa jagain Nyai. Mereka sudah dapat balasan. Kita terus berbeda. Allah Akbar, astagfirullah ya Allah. Pemirsa, ketika Mbak Nabila tadi udah begitu kekuatannya udah mengendur, sosok astral yang berwujud tentara Jepang tadi datang dan menyerang saya karena dia tahu kondisi yang diceritakan, tahu semua. Karena dia yang melakukan, bukan cuma satu, banyak. Tapi yang kuat yang satu yang menyerang saya dengan pakai samurai. Dan saya rebut di sini, samurai gaib saya ambil dan saya tusukkan ke dia lari semua ke sana. Mungkin saya juga sabar untuk memvisualkan di atas kanvas yang terjadi kondisi di sini, terutama sosok-sosok perempuan, sosok kuntilan dan juga sosok astral Jepang yang sangat ganas. Lihat sosok yang digambar sama Kang Soleh. Ada apa ini? Ada apa ini? Nabila tiba-tiba menyerang dan merusak lukisan Soleh Pati. Ada apa sebenarnya? Masih merasa dendam dengan kejadian-kejadian itu. Oke, ini udah hancur ya, udah hancur. Ini lukisan udah hancur. Anda mungkin udah puas ya, udah puas ya. Kita doakan ya, Nyai Sri, Nyai Siti, Nyai Siti sama anaknya ya. Anak-anaknya kita doakan ya. Udah ya. Sama anaknya kan Nyai, kita doakan buat anaknya. Oh, dia mengucapkan terima kasih. Iya. Oh iya, udah doakan ya. Terima kasih. Sama-sama Nyai Sri ya, Nyai Siti. Iya. Iya. Iya, Anda mau pergi? Iya. Iya, selamat jalan. Baik-baik saja, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Ukhrud, ya Allah, ukhrud. Ya. Apa tadi seperti itu? Coba cerita. Tiba-tiba sosok Nyai tadi, Nyai Siti, pengen deket dan ngomong hancurin itu. Yang dirasakan apa kok harus dihancurin? Karena aku nggak pengen gitu Kang Soleh menggambar ini semua dan sampai sosok Jepang itu karena aku nggak mau. Gitu. Memang di sana udah terlihat gitu. Jadi sosok yang saya gambar udah terlihat.
Kang Soleh mau gambar apa itu udah si Nyai ini udah tahu. Jadi tadi pas waktu itu dia kan sempat melihatkan. Habis itu kan tadi kan udah masuk ke Nabila, terus dia bilang lagi ke Nabila, dia lagi gambar masa lalu gitu, dan dia nggak masih nggak rela kan. Terus pas Kang Soleh gambar Jepang, dia udah kayak kesel banget langsung spontan gitu. dan Makanya pas mendekati saya dan menghancurkan tadi. Dan aku juga nggak tahu, ternyata pas banget ya tadi ya. Iya nih sosoknya ini. Sosok kita. Pak Uca, kita udah berada di mana? Di makam, tepatnya makam nomor 10. Ya, terus ya. Makam nomor 10. Sebenarnya ini kalau menurut dokumen Jepang ya yang dihimpun oleh Gubernur Kadarusno pada saat mau mendirikan monumen, ini makam yang pertama. Karena target yang pertama dibunuh, yang dieksekusi adalah di sini raja-raja dan tim-tim yang ikut rapat tertutup tadi. Pak Uca, mohon maaf nih Pak Uca. Ya. Jadi kenapa kok tahu sampai di sini makan ke-10? Padahal kan yang waktu ditemukan tuh hanya tulang belulang saja nih. Iya, itu yang tadi saya sampaikan dengan Mas Suko, yang di balik monumen itu yang satu laki satu perempuan itu kan masih utuh dari sini dia ambilnya, dipindahkan dari sini ke sana, dan mereka masih pakai pakaian kebesaran terakhir. Luar biasa. Nah, pemirsa penasaran seperti apa energi yang ada di dalam? Kita akan seperti apa situasinya dan energinya. Ikuti terus. Misi Tukul. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita sudah masuk ke dalam dan telinga saya sudah terasa kayak beret. Pak Uca, ya. Di sini pernah kejadian apa nih Pak Uca? Ya, Pernah ada kejadian apa nih Pak Uca? jadi kalau kejadian di sini, karena dia pengunjung peziarah juga sering datang ke sini, itu tergantung kepada orangnya yang seperti kayak Pak Ustadz Soleh Pati, ya itu udah inrai, sudah tembus ya. Kalau orang sudah nembus di sini, akan tembus di sini ya gitu. Tapi ada juga ya yang hanya mendengar suara, dan kalau almarhum bapak saya semua bisa menghimpun dengan berdialog gaib namanya. Ya, misalnya gini, saya dengan Mas Tuko, kalau almarhum bapak saya. Jadi semua petunjuk-petunjuk itu dan relief juga sebagian mendapat petunjuk gaib juga dari sini. Luar biasa. Ya, itu melalui dialog gaib dan dari dialog gaib itu pembuktian Kadarusno mengirim utusan ke Jepang. Luar biasa. Wah, masuk akal semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ininya sepatunya. Sini aja, Pak. Sini aja. Sini, Pak. Iya. Ini Kang Solepati Nabila tadi kenapa jalan sendiri itu disusul sama Kang Solepati, dan si bidadari ini juga ikut nyusul, gimana? Berawal dari Mbak Nabila itu Iya. bisa Tolong cerita. Tadi sih aku kayak ketarik gitu mas, energi ada yang sesuatu yang tiba-tiba ikut aku gitu, karena aku ditunjukin ternyata ke makam ya tadi Kang ya. Ternyata itu ada sosok cewek yang pengen komunikasi sama aku kebetulan. Nah, pemirsa bisa jalan-jalan. Kita langsung masuk ke dalam. Ayo, siap Kang Solepati. Kenapa Mbak Nabila kok? Mungkin terenyuh ya melihat flashback yang lalu yang telah terjadi di sini, jadi merasakan kesedihan. Betapa mereka ingin membela Untuk memperjuangkan lah ya menyelamatkan rakyat dan mereka merasa gagal sebenarnya. Jadi
membedakan makam yang lain dan yang lain, tapi ini adalah satu melestarikan sejarah dan kebesaran para raja, para sultan dengan warna kuning walaupun sudah bintik-bintik begini. Inilah dimanapun nama kebesaran itu dilestarikan untuk budaya bangsa kita. Menjadi republik ini adalah warisan daripada raja-raja se-Nusantara. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan dan mendirikan republik itu atas restu raja-raja se-Kalimantan Barat. Dan ini di sini adalah sahabat-sahabat Bung Karno, ya, yang pemikir-pemikir bangsa dan negara untuk melepaskan dari belenggu penjajah. Winatan. Semua yang ada di masa lalu, yang kejadian di masa lalu itu pembelajaran bagi yang sekarang gitu. Seperti yang sekarang ini pasti pembelajaran bagi kita generasi baru seperti yang Nabila bilang. Jadinya jangan sampai ada pengkhianatan, dan kalau dirangkum ya semua apapun yang terjadi di masa lalu kita dari dulu sampai kemarin itu merupakan pembelajaran untuk sekarang dan nanti, untuk kebaikan dan kedepannya. Itu aja Mas. Luar biasa sekali. Jadi intinya kejujuran, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Trikaya parisude, berpikir positif, berbicara positif dan bertindak positif dengan menjadikan kita jadi datang positif yang lain dan akan terpentalah negatif-negatif. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Uca. Salam hormat untuk keluarga dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim itu dari kurang berkenan. Mohon maaf. Ya, saya juga begitu. Apa kata-kata yang disampaikan saya kalau ada tidak berkenan di hati, mohon maaf. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, dan mitos serta misteri-misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.